"Si, kamu mau masuk Islam enggak?" Kalimat itu yang saya tunggu-tunggu Pak selama ini. Karena agama yang selama ini saya tunggu-tunggu inilah dia agama saya bilang. Karena aku bilang kalau kita udah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, hati kita mempertanggungjawabkannya dunia akhirat Pak, saya bilang. Enggak untuk main-main. Lalu hati kita goyah kita kembali lagi. Itu yang buat saya enggak mau Pak. Enggak ada yang ngarahkan, dan saya mau bayar guru ngaji itu pun enggak ada uang. Dan saya masuk Islam Pak, saya belum pernah dibelikan mukena Pak. Belum pernah dibelikan mukena saya masuk Islam. Di situ sedih juga Pak. Saya sholat itu dikasih yang bekas. Yang mama angkat saya. Sampai sekarang? Sekarang alhamdulillah ketemu dengan beliau. Saya dikasih. Kasih mukena. Senang Pak saya. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bang Ilham di channel Laskar di Langit, dan sekarang saya bersama Ibu Susi. Nah, Bu Susi ini dibawa sama Mak Yul. Mak Yul nih, ya alhamdulillah nih giat nih kemana-mana. Kalau ada kegiatan ada mualaf yang memerlukan bantuan, Mak Yul nih cepat tanggap. Nah, ini Mak Yul ada di samping, di luar dari kamera. Nah, sekarang bawa temannya Bu Susi. Kalau boleh saya tahu, Ibu Susi ini berasal dari mana, Bu? Saya berasal dari Anjungan. Bapak sih Cina, Mama Dayak. Oh, Bapak Cina. Mama Dayak. Mama Dayak. Tahun berapa Ibu masuk Islam? Tahun 1988. Oh, udah lama Bu ya? Udah lama, waktu saya SMP kelas 2. Waktu SMP kelas 2. Berarti umur Ibu Susi pada saat itu? Umur 14 tahun. 14 tahun masuk Islam. Orang tua nggak melarang Ibu Susi masuk Islam? Orang tua sih enggak melarang. Cuman karena di keluarga itu kan kita 50% itu udah Islam. Ya, jadi dari situlah mungkin saya tuh dapat membedakan lah istilahnya kan. Dapat hidayah juga. Jadi saya pilihan saya Islam. Islam. Oke, apa yang membuat Ibu Susi tertarik masuk Islam? Waktu itu saya tinggal di tempat bibi saya. Waktu itu pas puasa, bulan puasa Pak. Saya ingat tuh bulan 4 puasa. Tahun 97, 98 gitulah. Jadi pas buka puasa tuh kan maghrib. Langsung sholat anaknya kan. Jadi saya terbangun pas dia sholat maghrib. Anaknya pas depan saya. Saya ke tepi kan, kamar di asrama tentara tuh kan kecil. Kalau perumahan tentara dulu waktu di Sanggau. Jadi di situ tuh saya tuh ngelihat dia tuh sholat tuh kayaknya cantik, bagus gitu Pak. Jadi saya ini berpikir, oh kayak gini rupanya orang Islam nih sholatnya. Yang kelihatan cantik atau gerakannya atau aura? Pakaiannya. Yang dipakai itu bagus gitu, menghadap Tuhan tuh, menghadap Allah. Kalau dulu kan Tuhan, sekarang kan Allah. Jadi saya bilang, kalau saya pakai kayak gitu, bisa enggak saya yang makai gitu kalau dia dalam posisi situ ponaan tuh sholat. Jadi saya ini berkata dalam hati, mungkin karena niat juga kali Pak ya, kalau ada orang yang mau masukkan saya Islam, saya mau, saya bilang. Oh, jadi Bu Susi ke tempat bibi itu menumpang atau? Itu waktu saya pergi tempat bibi itu numpang karena mau selesaikan sekolah dulu, mau naik kelas. Oh, disitulah Ibu melihat. Melihat. Sepupu Ibu ya berarti ya? Iya, sepupu lah, anak bibi. Anak bibi, berarti melihat sepupu Ibu sholat dekat Ibu. Jadi Ibu hati saya tuh terenyuh kasihnya. Saya ini membandingkan, oh kayak gini rupanya Islam. Saya lihat sholat itu bagus gitu, tertutup semua auratnya, hanya muka aja yang nampak bagus gitu kan. Ngadapnya pun ada tempatnya. Agama lain itu ya, kalau yang lain itu kan pakainya tuh pakai baju tuh biasa naik ke ibadah tuh pakai sendal, pakai sepatu kan kayak enggak sopan gitu Pak. Nah, dari perbandingan itulah saya mungkin dapat hidayah dari Allah. Mungkin siapa yang bisa masukkan saya Islam, saya mau. Oh begitu. Nah, jadi teman-teman, gerakan kita sholat, cara berpakaian kita Bu ya, itu juga bisa menjadi dakwah sebenarnya Bu ya. Dakwah ketika kita dilihat oleh orang-orang yang non muslim. Jadi kita dakwah sederhana, kita dakwahnya nggak perlu
pakai lisan Bu ya. Bagi yang tidak bisa berdakwah dengan lisan, kita bisa berdakwah dengan pakaian. Dan tadi Ibu cerita nih, Iya. melihat orang sholat. Melihat orang sholat tadi, keponakan saya tuh. Rasanya tersentuh di situlah hati saya tuh. Jadi saya terbangun tuh antara iya dengan enggak gitu. Jadi saya dengar lagi bibi saya kan sebelah ngaji pakai ikro. Saya lihat tulisannya kayak gitu. Saya bilang apa kayak cacing istilahnya kan. Iya. Rangkai-rangkai kok bisa bibi saya baca. Kalau saya Islam pasti saya baca ini. Saya bisa ngartikannya nanti saya bilang. Jadi saya tuh niat juga. Kalau saya bisa masuk Islam, pasti saya ngaji kayak gini, kayak bibi saya juga, saya bilang. Gitu. Nah di situ saya mulai tergeraknya tuh, mungkin juga aku bilang nanti lah, kalau memang Allah memang nak gerakkan hati saya kan, mungkin cari orang yang tepat mau masukkan saya Islam, ya saya waktu itu hijrah ke Pontianak. Oh gitu. Masuk tinggal dengan mama angkat lah. Tinggal dengan mama angkat. Tinggal mama angkat tadi ini. Beliau nih ngasih tahu saya sih kamu mau masuk Islam enggak? Kalimat itu yang saya tunggu-tunggu Pak selama ini. Jadi Ibu berharap Ada orang yang mengatakan kamu mau masuk Islam. Nah, itu pertanyaan itu yang harus saya jawab. Iya. Inilah pertanyaan yang saya jawab, yang saya tunggu-tunggu selama ini, saya bilang. Langsung dia bilang mau Bu, macam mana caranya? Saya bilang saya ini enggak tahu. Kasih tahu lah sama mama angkat tadi ini. Gini katanya ngucap 2 kalimat syahadat, macam mana ngucapnya? Saya bilang saya tak tahu, nanti diajarkan. Katanya ada bukunya, katanya nanti suruh baca katanya. Pas saya 2 kali ngucap 2 kalimat syahadat Pak, di situ tuh saya tersentuh sekali hati saya. Saya nangis. Jadi Pak penghulu bilang apa? Kamu nangis? Saya terharu Pak, saya bilang. Karena agama yang selama ini saya tunggu-tunggu inilah dia agama saya bilang. Karena aku bilang kalau kita udah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, berarti kita mempertanggungjawabkannya dunia akhirat Pak, saya bilang. Enggak untuk main-main. Itu Pak. Dari situ lah dia. Jadi Pak penghulu takbir Allahu Akbar katanya. Saya dengar Allahu Akbar tuh sedap, lega gitu Pak. Berarti saya udah punya agama yang betul gitu. Jadi kok setiap dengar orang ngucap 2 kalimat syahadat tuh saya nangis Pak. Nangisnya apa? Bisa tidak dia mempertanggungjawabkannya dunia akhirat itu. Jadi setiap kali orang bersyahadat masuk Islam, Ibu menangis. Baik orang nikah apa kan ngucap 2 kalimat syahadat kan Pak? Itu kan dia mempertanggungjawabkannya dunia dan akhirat. Dia meminang anak orang kan istilahnya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Takutnya gini Pak, kalau kita dah, maaf ya Pak ya, kita dah mengucapkan itu, kita tidak berjanji dengan diri kita sendiri, lalu hati kita goyah kita kembali lagi. Itu yang buat saya tidak mau Pak. Ibu sudah bisa sholat berarti? Ya, insya Allah. Alhamdulillah. Ibu sudah bisa ngaji? Ya, Alhamdulillah. Itulah yang saya tunggu Pak. Saya sampai niat dalam hati, kalau memang saya bisa ngaji, saya akan ngajarkan untuk anak-anak saya, cucu saya. Dan orang pun kalau yang mau belajar dengan saya, tidak dibayar. Berarti sekarang Ibu ngajar? Saya tidak ngajar, cuman saya masih belajar. Insya Allah kalau saya pandai, saya bilang, maka saya niatkan kalau saya pandai nanti ngaji, saya mengajarkan ke orang tanpa dibayar Pak. Jadi Ibu punya niat, ingin belajar ngaji agar bisa ngajar orang ngaji. Saya bisa ngajarkan orang ngaji, karena pahalanya besar Pak. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan cita-cita Ibu Susi tercapai. Udah ketemu dengan Bu Yuli ini baru berapa lama ketemu sama? 5 tahun. 5 tahun ya? Iya. Berarti sebelumnya Ibu nih? Saya gerak sendiri. Gerak sendiri? Nah itu tadi kalau mau ngaji kan harus dibayar guru ngajinya di rumah. Sedangkan saya kan, ya kalau saya ngaji kan dulu pas saya menikah, suami kan tukang Pak. Nah jadi berapa gaji tukang untuk bayar guru ngaji, berbagi-bagi kan Pak. Jadi itu saya bilang kendalanya di situ saya dulu. Nggak ada yang ngarahkan dan saya mau bayar guru ngaji itu pun nggak ada uang. Nah sekali saya ketemu beliau Bu Yuli yang merangkul saya, disitulah saya tergerak hati saya Kak, saya mau ikut. Selama ini saya mencari mu'alaf yang mana yang peduli dengan istilah dengan kita gitu. Jadi beliaulah yang ngajak saya bersyukur di situ Pak. Saya diajak ke PT, saya ngajar ngaji itu senang. Oh ya, berarti selama ini Ibu mencari teman sesama mu'alaf gitu ya. Tapi barulah ketemu 5 tahun yang lalu. 5 tahun dengan beliau. Dengan Mak Yuli. Alhamdulillah ya Bu ya. Berarti insya Allah pahalanya juga ngalir ke Mak Yuli ini kan. Amin.
Beruntung berarti Ibu. Iya, saya beruntung benar Pak. Kak, saya tidak ada ini. Mereka, Kak Yuli yang berusaha untuk mencari tadi macam mana dapat barang itu. Gitu. Dan saya masuk Islam Pak. Saya belum pernah dibelikan mukena Pak. Belum pernah dibelikan? Belum pernah dibelikan mukena saya masuk Islam. Di situ sedih juga Pak. Saya sholat itu dikasih yang bekas. Yang mama angkat saya. Sampai sekarang? Sekarang alhamdulillah ketemu dengan beliau. Saya dikasih. Kasih mukena? Senang Pak saya. Berarti saya bilang, saya mualaf selama ini nih, baru ini saya istilahnya diakui mualaf nih bagi orang Islam yang betul gitu, karena saya dapat mukena. Kalau sekarang kan masuk Islam dapat semua kan Pak, kalau dulu enggak ada. Berarti selama berapa puluh tahun Nggak ada. Ibu pakai mukena Bekas. punya mama angkat? Mama angkat saya kasih. Dan sekarang ketemu Mak Yul Baru dikasih mukena, saya suka Pak. Alhamdulillah. Udah berapa lama Ibu dikasih Mak Yul nih mukena? Ini 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Mukena itu sekarang berarti masih ada? Masih ada Pak. Yang bekas pun masih ada di rumah. Saya simpan. Masih bagus? Masih. Yang pemberian dari Mak Yul? Dari Mak Yul masih ada. Maksudnya masih bagus, layak pakai? Iya masih. Alhamdulillah. Cuman karena saya tuh kenal beliau, di situ saya dapat mukena tadi senang. Senangnya tuh karena berarti saya ini dah diakui Islam tuh betul. Inilah agamaku yang selama ini aku pakai. Yang saya suka tadi pakai kerudung, yang pakai mukena tadi. Yang orang sholat tadi inilah yang saya pakai tuh dari orang yang beri saya gitu. Oke. Jadi seberapa penting? Berarti saya lihat nih momen Ibu dibeli mukena nih, serasanya nih senang. Senang ya? Pak. Bangga rasanya saya bisa dapat mukena itu karena saya masuk Islam itu kan karena saya ngeliat keponakan tadi pakai mukena tadi tuh bagus putih. Saya pun dapat juga. Oke. Baik, nanti insya Allah Laskar Tujuh Langit nanti kasih Ibu satu mukena Bu ya. Amin. Jadi nanti saya akan kontak teman saya di Ahbab Store nanti. Ahbab Store ini punya Ustadz Ridwan dan Ahbab Store ini selalu mensupport mualaf. Nanti saya teleponkan beliau, insya Allah nanti disupport sama Laskar Tujuh Langit dan biaya mukenanya nanti ditanggung sama Laskar Tujuh Langit Bu ya. Jadi nanti saya telepon Ustadz Ridwannya nanti. Dan insya Allah nanti Ibu pilih mukena yang Ibu suka nanti di Ahbab Store Bu ya. Pilih yang bagus berarti Bu. Saya ini rumah ke rumah istilahnya tinggal dengan orang Pak. Dari umur 13 tahun tuh saya udah tinggal sama abang saya. Karena orang tua saya udah meninggal waktu saya umur 5 tahun. Cuman tinggal dengan mama ialah bertani kan Pak, mana gak cukup untuk kita sehari-hari. Jadi saya tinggal dengan mama angkat saya tadi nih, istilahnya keluar dari rumah lah, mandiri. Biar saya tahu macam mana enaknya atau sakitnya tinggal dengan orang gitu kan. Nah, dari situlah saya tuh pokoknya setiap apa yang saya kerjakan tuh saya selalu mikirkan ke depannya bisa enggak saya berubah. Nah, jadi biarpun saya enggak punya istilahnya, biarpun saya orang miskin, saya pendidikan yang utama saya, tapi saya enggak bisa megang itu Pak, karena ya tadi patokan dengan biaya tadi sekolah kan. Jadi saya berhenti kelas 2 SMA. Maklum aku tinggal dengan orang kan, kita betul pun masih salah kerja Pak. Berarti Ibu sudah banyak hafal surah-surah pendek belum? Surah pendek sih adalah. Ada. Falak, Qul huwallah, Al-Ikhlas, itu bisa lah. Cuman saya paling suka Qul huwallah Pak. Kenapa? Di situ saya tuh tersentuh gitu Pak. Karena kayaknya bacaannya sikit kalimatnya tapi unsur itu besar gitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Yang itu saya tahu walam yakul lahu kufuwan ahad. Wallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Itu karena kita ngucap 2 kalimat sahabat tadi kan. Makanya kita tuh tersentuhnya di situ Pak. Karena Allah itu satu. Di situ tersentuh lagi saya tuh, oh ini berarti Allah itu tidak beranak dan tidak diberanakkan. Baik. Jadi saya coba ini Bu menyampaikan ke Ibu, Qul huwallahu ahad itu artinya katakanlah Allah itu satu. Allahus samad. Allah tuh tempat bergantung semua makhluk. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara
dengan dia. Nah inilah teman-teman salah satu kisah Bu Susi. Kalau dulu Bu Susi ini masuk Islam tahun 88 Bu ya. Nah, Bu Susi sekarang ya dulu ini mu'alaf, tapi sekarang sudah lebih dari 2 tahun ya, sekarang bukan mu'alaf lagi. Beliau sudah Muslim. Jadi seperti itu. Dan seperti banyak kisah-kisah yang lain, mu'alaf-mu'alaf lain, ketika masuk Islam mereka ini perlu teman. Perlu teman, perlu ada orang yang membimbingnya, betul. yang mengajarkan agama, mengajarkan ngaji, mengajarkan sholat. Siapa Allah, siapa Nabi kita. Mereka para mu'alaf ini perlu orang-orang seperti itu. Karena tidak ada yang membimbing tadi lah, istilahnya saya itu agama tuh jadi kurang. Nah, setelah ketemu dengan Bu Yuli, alhamdulillah dalam waktu 5 tahun ini saya banyak dapat ilmu dari beliau. Insyaallah mudah-mudahan apa yang Ibu inginkan itu terwujud Bu ya. Amin. Nah ya teman-teman, mari kita support saudara-saudara kita seperti Bu Yuli, seperti Mak Yul, seperti Ibu Susi dan banyak lainnya. Dan alhamdulillah Bu, kita hari Sabtu ini ada kajian. Nama kajiannya kajian 7 langit, diisi oleh Ustadz Ahmad Antoni. Kemarin Ibu datang nggak? Saya pergi Pak, keluar kota. Ada acara. Ustadz Ahmad Antoni ini setiap hari Sabtu dia ini mengajarkan, menyampaikan Al-Quran. Bukan mengaji tapi menyampaikan. Kita ada permasalahan di mana jawabannya itu ada di Al-Quran. Nah, begitu. Nah mungkin Ibu ada permasalahan hidup Ibu yang tadi Ibu ceritakan, mungkin di Al-Quran itu ada jawabannya Bu. Nah spesialnya ini Ustadz Ahmad Antoni itu juga mu'alaf Bu. Dia dulu adalah pembina muda-mudi Katolik. Dan dia dulu waktu sebelum masuk Islam tuh anti banget dia sama agama Islam. Tapi setelah masuk Islam, alhamdulillah berubah 180 derajat. Nah, dia selalu kalau khutbah itu suka menjelekkan agama Islam. Ustaz Ahmad Antoni. Dan alhamdulillah setelah masuk Islam dia justru membela agama Islam. Nah, insyaallah mudah-mudahan Ibu nanti datang setiap hari Sabtu jam 9 ya Mak ya. Oke, sebelum kita tutup teman-teman, ini saya berikhtiar menawarkan British Propolis ya. Ini bagi teman-teman yang punya sakit mah, darah tinggi, kolesterol, diabetes, insya Allah ini sangat bermanfaat, berkhasiat untuk mengatasi penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan. Dan ini juga fungsinya juga ini suplemen, dan yang lebih pentingnya sudah ada logo halalnya, sudah ada dari nomor registrasi dari BPOM RI, dan ini insya Allah sangat bermanfaat untuk menjaga stamina tubuh. Oke, saya Bang Ilham. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Karena banyak sekali saudara-saudara kita mu'alaf yang perlu doa, dukungan, support dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عما يتساءلون